لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Para hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi Majelis Maulid wa Ta'lim Dakwah Pemuda Islam yang kami hormati, para habaib, para kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, al-habaib, dan tak lupa yang kami hormati jajaran takmir masjid Darussalam. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya, tanpa saya sebut satu persatu namanya, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Masjid Darussalam yang penuh barakah ini mudah-mudahan semakin dimakmurkan oleh Allah. Mudah-mudahan kelak nanti di hari kiamat Masjid Darussalam ini bersaksi di hadapan Allah, kami adalah manusia-manusia yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkatnya Masjid Darussalam Allah mengantarkan kita ke surganya Darussalam. Allah berikan tempat yang paling selamat di dunia dan tempat nanti di akhirat yang paling selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Sahih Bukhari wal Muslim, Nabi Muhammad pernah bercerita, ada 3 orang yang lagi jalan-jalan masuk ke hutan, turunlah hujan, akhirnya 3 orang ini berteduh masuk ke dalam goa. Di dalam goa itu berteduh, turunnya hujan yang begitu lebat, tanpa disangka, tanpa dikira, jatuhlah batu yang besar menutupi daripada pintu goa tersebut, sehingga orang 3 terjebak di dalam goa dan tidak bisa keluar. Bagaimana mau keluar? Bingung. Batu begitu besar, mau didorong 3 orang ini nggak mampu, nggak bisa. Mau minta tolong kepada siapa? Ini yang ada di goa di tengah hutan. Akhirnya 3 orang tadi itu berinisiatif. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ini 3 orang ini. 3 orang ini akhirnya ya sudah musyawarah duduk, kita minta pertolongan sama Allah. Tapi kita nggak cukup berdoa, tapi kita kita tawasul dengan amalan-amalan yang pernah kita buat, yang amalan tersebut itu betul-betul kita kerjakan dengan berat hati, perjuangan yang luar biasa. Bukan main-main, bukan perjuangan yang biasa, bukan tanpa berat, tapi ini betul-betul kita harap bahwa ini balasan Allah yang besar. Ayo, nggih, siap 3 orang itu. Yang satu dia mengatakan, terus dia berdoa, ya Allah, aku memiliki 2 orang tua yang sudah sepuh, 2 orang tua yang sudah tua. Aku punya istri dan anak-anak. Setiap hari aku menafkahi mereka semuanya. Setiap hari aku menggembalakan hewan-hewan gembalaanku. Pulang aku memerah susu, dan aku tidak akan berikan kepada anak istriku terlebih dahulu. Aku berikan kepada orang tuaku dulu untuk minum sampai kenyang, baru aku berikan kepada anak dan istriku. Setiap hari aku seperti itu. Aku dahulukan kepada kedua orang tuaku yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang saya nafkahi setiap hari.
Suatu saat aku menggembalakan agak jauh, menggembalakannya agak jauh. Terus aku pulang agak terlambat, sehingga aku cepat-cepat sore itu, ya, aku cepat-cepat memerah daripada itu susu. Setelah itu aku mau berikan kepada kedua orang tuaku karena sudah masuk waktu malam. Ternyata kedua orang tuaku sudah di kamarnya dan tidur. Pulas, aku tidak bisa untuk membanguninya. Sungkan saya, ya, segan untuk membanguni kedua orang tuaku. Belum sempat untuk minum susu, belum makan malam itu, sudah tertidur. Aku mau banguni itu tidak enak. Akhirnya sudah, aku berdiri depan pintu, aku tunggu kapan orang tuaku bangun, langsung aku berikan. Sedangkan anak-anakku ini sudah pegangan kakiku, Pak, saya pada kelaparan, pada kehausan, minta, tapi tak ku berikan. Aku dahulukan betul-betul kepada kedua orang tuaku sampai semalaman. Ketika datang waktu pagi, waktu fajar, orang tuaku bangun, aku berikan minumnya kepada kedua orang tuaku. Setelah itu ku berikan kepada anak istriku. Orang itu terus berdoa, ya Allah, kalau memang betul-betul amalanku ini engkau terima, perjuanganku ini betul-betul engkau ini terima, aku korbankan anak istriku semua untuk aku bakti kepada orang tuaku yang sudah sepuh, yang sudah tua ini. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari gua yang tertutup ini. Batu itu tergerak, tergerak, buka sedikit, tapi tetap saja tidak bisa keluar orang tiga itu. Gesernya sedikit. Ya sudah, ayo yang kedua. Tawassul yang kedua, berdoa, ya Allah, aku manusia yang punya hati. Aku pernah seneng sama seorang perempuan, aku seneng sama anak pamanku, aku seneng sekali sama dia, aku mencintainya, dan aku berhasrat sama dia untuk aku berbuat hal yang mesum sama dia. Hingga aku goda terus dia itu. Tetap saja nggak mau, nggak bisa. Sampai waktu itu aku kumpulkan uang 100 dinar. Aku datangi perempuan itu, anak daripada pamanku, sepupuku itu, untuk aku ajak mesum. Akhirnya aku berikan, dan anak tadi terpaksa, sepupunya tadi itu terpaksa karena membutuhkan dana, membutuhkan bantuan. Nabi Muhammad menceritakan, si laki-laki itu sudah, aku ini sudah di atasnya si perempuan tersebut. Sudah tinggal sedikit lagi, si perempuan itu mengatakan, ittaqillah, yang takut kamu sama Allah. Jangan kamu lakukan ini sebelum halal, yang bukan milikmu, yang tidak halal bagimu. Jangan kau lakukan, ingat, takut sama Allah. Seketika aku berhenti, aku berdiri, aku tinggalkan perempuan yang kusukai, yang kusenangi, yang aku sudah berhasrat, dan aku sudah mampu untuk mengendalikannya tadi. Tapi aku tinggalkan begitu saja, karena betul-betul aku taubat dan aku betul-betul takut kepada Allah. Pemuda itu mengatakan, si orang tadi mengatakan, ya Allah, jika engkau betul-betul terima amalan ini ya Allah, keluarkan kami ya Allah dari gua ini. Bergeraklah batu itu sedikit, tapi tetap saja masih ukurannya itu gak cukup untuk keluar. Yang ketiga, dia mengatakan, ya Allah, berdoa, aku dulu punya sawah, maka banyak juga orang-orang yang bekerja dengan aku. Suatu saat aku tidak memberikan gaji seorang pegawaiku, tidak kuberikan. Orang itu minta, nggak kuberikan. Sampai akhirnya orang itu jengkel, kabur, pergi. Terus ada hasilnya tadi itu aku belikan sawah. Akhirnya ada hasilnya, ada sapinya, ada kambingnya, ada begitu banyak, menghasilkan ratusan sapi, ratusan kambing. Sampai sudah banyak sekali, tiba-tiba beberapa tahun datanglah orang itu. Mengatakan, ittaqillah, takut kamu sama Allah. Dulu kamu tidak pernah bayar,
kamu nak ngasih gajinya saya. Mana gajiku? Akhirnya Ruteng mengatakan, hasil ya gajimu ini aku belikan sawah. Akhirnya berhasil, aku di situ mendapatkan sapi banyak, kambing banyak. Sudah, ambil itu sawahku semuanya, ambil itu sapiku semuanya, ambil itu kambingku semuanya. Karena ini dari hasil gajimu yang kutahan dulu. Orang itu mengatakan, saya tidak main-main, saya minta bagianku, saya minta ini. Bagianku berapa? Ini kalau dikasih saya banyak miliaran begini. Saya tidak bermain-main, ini betul-betul dari gajimu yang kutahan. Dibawa. Orang itu berdoa, ya Allah, jika betul-betul engkau terima, ikhlas aku melakukannya ini, aku berikan jerih payahku semuanya, maka keluarkan kami ya Allah dari tutupnya, daripada gua yang tertutup ini. Terbuka lagi akhirnya, sampai akhirnya bisa keluar 3 orang tersebut tadi itu. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, majelis dakwah pemuda Islam yang dirahmati oleh Allah. Nabi Muhammad menceritakan bagaimana orang-orang itu bisa bertawasul dengan amal-amal kebaikannya, amal-amal kesolihannya dia. Amal-amal yang ditampilkan, yang ditunjukkan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi yang berat. Makanya amalan yang semakin berat dilakoni, itu semakin gede pahalai. Bosen, males, iya, abot. Ya apa iki? Ngetokno duit atau aku tuku Honda anyar. Iki aku nulung iki atau saya mau ningkat rumah. Iki apa iki? Aku tuku Honda atau aku kate korban? Aku korban ndak ya iki ya. Aku sik melakukan berat. Semakin berat yang kita lakukan itu, semakin Masya Allah begitu besar harapan-harap, begitu besar anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bagaimana hormatnya sama orang tua. Yang kedua sudah di atas itu sudah ya. Sudah tinggal satu gerakan lagi sudah. Dia sudah mendapatkannya. Masya Allah. Makanya hati-hati. Kalau anak-anak muda kadang-kadang bilang itu ya. Ya mumpung si enom. Mumpung si enom. Ayo wis kodean. Ayo wis. Ya. Ini laki-laki yang seperti ini laki-laki murahan. Kalau laki-laki murahan, perempuannya pun lebih murahan lagi dia. Wal'iyadzubillah. Thumma na'udzubillahi min dhalik. Terus hati-hati yang nahan daripada gaji pegawainya. Hati-hati. Ada hak, hati-hati. Gajinya pegawai enggak dibayarkan. Utang enggak dibayarkan. Terus omah, kadang-kadang ono omah punden, punyanya warisan orang banyak. Terus ada yang nuntut satu tidak dikasih-kasihkan, hati-hati. Itu juga berbuat zalim itu ya. Mau coba oleh gak oleh. Ada satu yang minta, oh ya, harus diberikan. Terus habis gitu dia tidak memberikan harta anak-anak yatim yang dipegangkan sama dia, bendahara daripada masjid, majelis atau yayasan yang dia punya. Ini hal-hal yang sedemikian. Terus mari ngono Masya Allah, budal haji, budal umroh, hataman Quran, kalau perlu mulang sana, mulang sini. Ini apa ini tuh? Mau dapat berkah dari mana ini seperti kayak gini nih? Budal haji, utangnya wong gak dibayar. Kan ada begitu kan? Utang, ya abot Pak, saya tahu di sini banyak yang punya utang. Gini apa nggih? Ketok anjir nih ya. Abot nggih? Punya utang abot? Abot saya tahu. Yang punya utang ini berat rasanya. Tapi Pak, lebih berat lagi Pak. Uang sing ngutangi tapi uangnya gak bayar-bayar. Terus mari ngono, story ini gue melaku terus. Storynya beli pizza, ayam goreng, kalau perlu di depan Ka'bah. Alhamdulillah, anugerah Allah yang begitu besar. Jadi si utang, majar utang, majar. Atau gaji tidak diberikan. Apa ini? Sehingga ada orang yang berbuat zalim sama pegawai-pegawainya. Hati-hati. Nabi SAW bersabda, bayarlah upah daripada pegawaimu sebelum keringatnya mengering. Sebelum keringatnya mengering. Ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'alal khadim?
kita kalau mau memaafkan sama pegawai itu berapa kali? Pegawai salah, terus mari ngono salah. Iku kita ini nyempurani iki memaklumi ini nyempurani sampai ping piro? Apa kata Nabi? 70 marrah, 70 kali. Lek sedina iku salah ping 70, terus ping 71 amono wis. Yo, mana ada orang sampai salah 70 kali, mecano piring ping 50 jarno ae wis turung. Hari itu belum. Tapi kalau sudah sampai lebih, nah baru itu begitu. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita ambil hikmahnya. Kalau umpamanya kulo jenengan terpepet kayak cerita tersebut, terus kita nih masuk ke gua ketutup, terus kita mau tawasul, kira-kira punya enggak kita ini amalan yang tersembunyi yang hebat seperti orang-orang itu? Apa tawasulnya kita ini? Atau besok nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, terus kita ini punya satu amalan cekelan gitu loh. Apa di gua nanti ya, ketutup di gua, bingung kata metu. Terus kita mau tawasul gimana? Ya Allah, saya followerku nih banyak ya Allah. Followerku banyak ya. Saya ini FYP ya Allah. Viral saya ini. Terkenal ya Allah. Banyak yang suka, banyak yang like, banyak yang nyawer sama saya. Kalau engkau terima ya Allah. Masa ketika ngono? Terus opo? Kira-kira ini kita ini punya ceklan apa? Apa kira-kira mau ngomong gitu? Ya Allah, saya ini apa kira-kira? Saya ini juragan tanah ya Allah. Akeh tanahku gitu dia. Wake wis. Ya Allah, perjuangan yang luar biasa. Aku ini punya tanah banyak, punya rumah banyak, punya HP banyak, punya anak banyak, punya istri satu. Ya Allah, jika engkau terima apa? Kira-kira apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya itu jadikanlah amalanmu yang tersembunyi lebih banyak daripada amalan yang engkau tampakkan. Ditampakkan ini banyak, sholat berjamaah, ngaji bersama-sama, sholawatan. Tapi ada juga harus ada sesuatu yang tidak tertampakkan. Ada sesuatu yang tidak tertampakkan, khusus antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, guru saya bercerita, ada seseorang minas salihin bermimpi jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai fulan, bilanglah sama fulan bin fulan yang tinggal di sana, saya kirim salam dan saya sayang sama dia. Bangun ini orang soleh, dicari. Mana itu fulan bin fulan? Dicari. Ternyata orangnya lagi duduk logo-logoan, jagongan, giling-giyen. Duduk-duduk ambil rokokan. Ambil konco-konco nih. Bingung ini. Gimana masa saya mau ngomong, ada salam dari Rasulullah. Rasulullah sayang sama sampean. Cuman kok keadaannya kok kurang pas ini ya. Sudah wis meneh-meneh ae. Besok malamnya itu mimpi lagi jumpa dengan Nabi Muhammad. Ballighis salam minni, sampaikan salamku kepada orang tersebut. Bilang kalau aku sayang sama dia. Bangun Allah. Ya sudah, kesana lagi. Didapati wong iku jagongan maneh, rokokan maneh. Santai. Ya opo iki? Kati ngomong ku ya opo? Bingung balik, akhirnya dia coba ngomong sama orang, gimana ya? Saya ini gimana? Khalas, balighil amanah. Sampaikan amanatnya sama orang itu, sampaikan. Ya sudah sampaikan, bos jagongan. Ambil rokok terus dibilang, saya ini sudah 2 kali ke sini. Saya ini mimpi yang pertama, saya mimpi dengan Nabi. Nabi bilang, sampaikan salam kepada kamu. Dan Nabi sayang sama kamu. Tapi aku ini pas rokokan deh. Kayak gak cocok ngono lho. Coba pas ngaji ngono pas ngono ya, pas DPI ngono ya. Ya pas ya tolatun. Wah, cocok iku. Kanjeng Nabi kirim salam. Wah, cocok. Iki pas ngebul iki. Akhirnya saya datang lagi besoknya. Saya sampean ngono pisan. Jadi saya bingung tapi akhirnya saya sampaikan. Orang itu kaget mengatakan, Allah, betulan begitu? Ya, khalas. Kalau begitu, demi cintanya Nabi Muhammad, saya sekarang berhenti rokokan saya.
mandek aku wis. Akhirnya orang itu bilang, sampean ini punya amalan apa? Punya amalan apa kok sampai Nabi Muhammad ini kirim salam dan senang sama sampean, ini apa? Orang itu mengatakan, ya sudah, karena engkau ini ya, dapat mimpi dari Nabi, saya kasih tahu. Ini amalan tidak ada yang tahu kecuali saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini punya tetangga. Tetangga ini seorang janda, punya anak-anak yatim kecil-kecil, ditinggal mati oleh suaminya. Kesian. Dia berjuang untuk menghidupi dirinya dan anak-anak yatim kecil itu. Saya setiap bulan kalau gajian, itu saya ambil dari amplop itu, saya ambil setengah saya bawa pulang, setengahnya itu saya masukkan ke bawah pintu. Saya tiap bulan seperti itu, nggak ada yang tahu. Orang itu si janda dan anak-anak yatim itu nggak tahu, istriku nggak tahu, orang lain nggak tahu. Pokoknya setiap bulan tak ambil separuhnya tak kasihkan itu sudah. Nggak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akhirnya orang itu mengatakan ini rahasiamu ini. Orang itu lillahi ta'ala, bukan karena viral, karena orang pengen tahu, karena enggak, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena untuk Nabi Muhammad, untuk keselamatan dia di dunia ini dan dia keselamatan nanti di akhirat. Maka dari itu alhamdulillah, malam minggu kita ngumpul ngaji, kita lawan rasa males, kita lawan rasa bosan, kita lawan macam-macam. Haji Sail tadi bilang garingan, apa nih garingan? Ket mangi ki aku lambeku ngombe kopi, ngombe teh. Walhamdulillahirabbil garingan ki. Antep pahala ya an? Antep, Masya Allah, luar biasa. Yang angkat-angkat son, alhamdulillah luar biasa. Yang hadro ini tangannya ini Masya Allah. Nanti besok ini tangannya ini murupin insya Allah ini. Iya kan. Yang angkat son dari itu murim. Nanti di akhirat nanti insya Allah dia nanti diangkat sama bidadari nanti dia. Iya, sing angkat son kesel-kesel iku sampai bengi iku ya engko gandeng bidadari bojone loro telu iku. Ndak apa-apa di dunia sing cerewet iku ingono-ono iku sudah. Siji iku diingoni ae wis sudah ya. Dah. Wah kata. Alhamdulillah al-khidmah. Ya, man khadam gadam, siapa yang dia tuh khidmah sungguh-sungguh, barangkali itu bisa buat jagaan. Ya Allah, udan-udan ya Allah, aku tetap budal DPI. Atoh tetap budal, garingan tetap budal, ya Allah, sandal pedot kadang-kadang dekono hilang. Ya Allah, jika engkau terima ya Allah, masuk ke surga, terima pasti. Itu begitu. Ya Allah, saya ini ya Allah istiqomah, saya berusaha untuk tetap begini. Kan ada orang sini jaga no. Amal-amalan yang antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Saya bersyukur terutama kepada Haji Sail, bujuk nih ya. Ini bujuk ngageli menemani Masya Allah dari pertama kali DPI sampai sekarang. Alhamdulillah, mulai biyen niku durung abang jenggote sampai ya Masya Allah awet muda, ngenom terus. Alhamdulillah, itu kalau orang itu punya pasangan hidup terus tuh enom terus. Iya, tapi lek wong sing pedotan niku ya, pedot sing meninggal dunia atau pedot kalah oreng tadi ya. Terus hidup bi toah. Sake-sake terus. Haji Sail syukur sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba lihat itu yang sendiri-sendirian sakit-sakitan itu ya. Sakit-sakitan. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan istiqamah di jalannya Allah dan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo istiqamah. Jangan bosan. Jangan kita malas. Suatu saat kita akan mendapatkan hasilnya yang indah di dunia sebelum nanti di akhirat. Para pemuda, ayuhas syabab, para muslimin, muslimat, jangan pernah bosan untuk bertobat. Jangan pernah bosan untuk istighfar. Walaupun kita ini setiap hari berdosa, tiap hari bikin dosa. Tapi jangan pernah kita bosan, tetap. Kadang-kadang kita percuma beb, aku melok ngaji, percuma saya istighfar, tobat gue balik mana terus.
Allah tidak pernah merasa bosan dari doa-doamu sampai kalian yang bosan sama Allah. Allah itu bilang, wahai hambaku, aku tunggu taubatmu di malam hari atas dosa-dosamu di pagi hari, aku ampuni. Wahai hambaku, aku tunggu taubatmu di pagi hari atas dosamu di malam-malam hari, aku mau ampuni. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berusaha, ayo, jangan tenggelam. Jangan tenggelam dengan nafsunya, tenggelam dengan dunianya, tenggelam dengan hiburan-hiburannya. Ad-dunya sa'a faj'aluha fit ta'ah. Dunia ini sesaat, jadikan dalam ketaatan. Mau sampai kapan? Ayo, ojo tinggal lo sembayang. Sing mabuk-mabukan wis mari wis. Sing narkoba kadang-kadang seminggu pisan, saulan pisan, malam riyoyo, malam tahun baru, wis mau sampai kapan? Ya, sing kodean, lek seneng paranono mae, jaluken langsung. Ya, sudah nikah. Nikah muda lebih baik daripada hamil di luar nikah. Begitu. Aku ditolak beb kini cak nabib gue tak jalukno. Tapi wedi ini aku tak gelem beb daripada ini beb. Sing liyane ku beb. Sing liyane beb, sing terbangan tangani ngapal-ngapal iki. Sing qasidah ini ya. Alhamdulillah. Sing ngapal-ngapal ini yang terbangan-terbangan ini semuanya seger-seger mai rapi kabeh. Iki Habib iki ya. Suaranya paling enak di sini, Masya Allah, masih bujang. Mudah-mudahan tang rapi insyaallah. Habib Abdullah bin Zain Az-Zahir. Mudah-mudahan insyaallah bulan depan nikah insyaallah. Ambil Allahumma sholli alaihi. Ambil sopo ya mbu dak terus. Pokoknya ditungakno. Beb kok ndak amin, Beb? Amin, Beb. Oh iya amin. Biasanya wong nang omahku njur donga iku nggo gula. Nek kene ndak iso gula, garingan sudah. Enak le garingan ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing durung rapi ndang rapi insyaallah. Mudah-mudahan yang belum punya anak segera punya anak insyaallah. Yang belum punya anak laki segera dapat anak laki. Yang belum punya anak perempuan dikasih anak perempuan. Ya Allah, yang belum punya rumah dikasih rumah insya Allah. Yang belum punya kendaraan dikasih kendaraan. Yang banyak hutangnya dilunasi. Yang gajinya belum naik dinaikkan insya Allah. Mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Tolong yo, aku lek ndonga masalah dunya iku amin buanter. Tapi lek masalah akhirat husnul khotimah amin. Amin. Mudah-mudahan duwe akeh. Amin. Astagfirullah. La ilaha illallah. Tapi tidak apa-apa. Insyaallah wis, mudah-mudahan dadi wong sugih sing loman. Mudah-mudahan insyaallah tukune rame insyaallah. Yang punya sawah insya Allah mudah-mudahan hasilnya banyak. Yang punya kambing banyak, sapi banyak, tahun ini korban insya Allah lakunya akeh insya Allah. Yang belum korban segera korban. Yang belum korban segera korbankan dirinya. Amin ya Rabbal. Ya Rabb, tamu-tamumu ya Allah yang berangkat haji ya Allah berikanlah keselamatan ya Allah. Lancarkan ya Allah dalam perjalanannya ya Allah. Ya Allah lancarkan semua ibadah hajinya dan pulangkan mereka dalam keadaan selamat dan membawa haji yang mabrur. Ya Allah jangan haramkan ya Allah keberkahan-keberkahan orang yang sedang haji. Berikan kami ya Allah keberkahannya orang-orang yang wukuf. Keberkahannya orang-orang yang ada di Mina. Keberkahannya orang-orang yang ada di Muzdalifah. Keberkahannya orang-orang yang sedang tawaf. Keberkahannya orang-orang yang sedang sa'i. Keberkahannya orang-orang yang sedang menangis merintih memohon ampunan. Ya Allah jangan haramkan keberkahan orang yang sedang ziarah Nabi Muhammad, menguluk salam Nabi Muhammad. Ya Rabb dengan keberkahan mereka dan Nabi Muhammad dan majlis malam hari ini, ya Rabb
min haitsu la yahtasib, takdirkan kami haji ya Rabb, takdir kami umrah ya Rabb, takdir kami ziarah Nabi Muhammad ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ketika datang waktunya ya Allah, matikan kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبي